Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang jadi dasar dari etika seksual dalam tradisi Kristiani? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas topik yang cukup kompleks ini. Kita lihat gimana pandangan ini terbentuk dan apa relevansinya di dunia modern sekarang. Jadi kita ini seakan-akan punya dua kubu yang berseberangan banget. Di satu sisi ada pandangan modern yang bilang selama semua sama-sama dewasa dan sama-sama mau, ya nggak masalah. Tapi di sisi lain ada pandangan tradisional dari Alkitab yang punya batasan-batasan sangat jelas. Nah, tabrakan dua dunia inilah yang akan kita dalami. Biar kita benar-benar paham alurnya, kita akan mulai dari konflik budaya yang terjadi sekarang. Terus, kita mundur sedikit buat lihat akar filosofisnya. Setelah itu, baru deh kita masuk ke dasar-dasar ajarannya di Perjanjian Lama dan Baru. Dan di akhir, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain. Oke, kita mulai dari yang paling kerasa di kehidupan sehari-hari. Konflik budayanya. Kenapa ya kok bisa ada perbedaan pandangan yang tajam banget soal seksualitas? Kita semua tahu lah ya, cara kita memandang seksualitas itu udah berubah drastis banget dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang sebenarnya memicu revolusi pemikiran ini? Dan ternyata, perubahan budaya ini tuh nggak terjadi gitu aja loh. Ada pergeseran cara berpikir yang gede banget di baliknya. Pergeseran filosofis. Yuk, kita lihat 3 gagasan utama yang mengubah semuanya. Akarnya bisa kita telusuri balik ke akhir abad ke-19, lewat gagasannya Nietzsche tentang Tuhan telah mati. Konsep ini, yang kita kenal sebagai nihilisme, sebenarnya kayak mencabut fondasi moralitas yang udah ada berabad-abad. Kutipan dari Dostoyevsky ini, wah nusuk banget sih. Intinya gini, kalau Tuhan udah nggak ada, ya semua jadi boleh. Artinya, nggak ada lagi tuh yang namanya benar atau salah yang mutlak. Terus muncul deh yang namanya etika situasional. Gampangnya gini, nggak ada aturan moral yang saklek buat semua situasi. Apa yang benar atau salah, itu ya tergantung konteksnya. Nah, pemikiran inilah yang ngebuka pintu buat pembenaran seks di luar nikah, asal tujuannya dianggap baik buat orang yang terlibat. Oke, setelah kita ngomongin soal filosofinya di baliknya, sekarang kita geser nih, kita lihat dari sudut pandang Alkitabnya sendiri. Gimana Perjanjian Lama meletakkan fondasi buat etika seksual? Di Kitab Kejadian ada 3 pilar utama yang ditekankan. Pertama, pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Kedua, mereka menjadi satu daging dalam sebuah kesatuan yang intim. Dan ketiga, salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan. Selain ngasih tujuan yang positif, kitab-kitab kayak Imamat juga ngasih batasan yang ya jelas banget. Ada daftar larangan yang spesifik yang tujuannya menurut kerangka ini adalah untuk menjaga kekudusan pernikahan dan juga struktur keluarga. Dan ini nggak cuma soal daftar aturan doang loh. Alkitab itu kan isinya banyak cerita kan? Nah, kisah-kisah ini jadi semacam studi kasus. Contoh nyata tentang apa konsekuensinya kalau batasan-batasan tadi dilanggar. Nah, pertanyaannya, Perjanjian Baru gimana? Apakah ajarannya jadi beda? Ternyata bukan cuma diulang, tapi standarnya malah diperdalam lagi. Nah, ini nih yang jadi pembeda utamanya. Yesus bawa standarnya ke level yang lebih dalam. Jadi bukan lagi cuma soal tindakan fisik, tapi juga soal apa yang ada di hati dan pikiran kita. Bahkan pikiran yang penuh nafsu aja udah dianggap sebagai perzinaan dalam hati. Gagasan ini diperkuat lagi sama Rasul Paulus. Buat dia, imoralitas seksual itu bukan sekedar melanggar aturan, tapi sebuah tindakan yang secara aktif menjauhkan kita dari rancangan Tuhan. Dan ini dia alasan teologis utamanya nih. Konsepnya adalah tubuh kita itu bait Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh kita itu bukan punya kita sendiri, tapi punya Tuhan. Jadi, kalau ada imoralitas seksual, itu bukan cuma dosa ke diri sendiri, tapi juga ke Tuhan. Oke, dasar-dasarnya udah kita pegang. Sekarang, kita hadapi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, yang mungkin juga ada di benak kita semua. Pertanyaan pertama, dan ini sering banget kita denger ya kan? Bukannya seks di luar nikah itu justru nunjukin komitmen? Nah, menurut kerangka berpikir ini, jawabannya tegas, enggak. Komitmen yang sejati itu bukan tindakan privat di kamar, tapi sebuah ikrar publik di hadapan Tuhan dan komunitas. Jadi, seks di luar itu dianggap bukan komitmen, tapi justru kompromi terhadap standar yang ada. Oke, lanjut. Gimana dengan argumen, coba dulu sebelum beli? Bukankah kita perlu tahu apakah kita cocok secara seksual sebelum berkomitmen seumur hidup?
Kerangka etika ini tuh kayak membalik piramidanya. Fondasi yang paling penting itu kesatuan spiritual dan nilai-nilai bersama, baru di atasnya ada kesatuan emosional dan fisik. Jadi, kalau kita mendahulukan kecocokan fisik, itu sama aja kayak membangun rumah dari atapnya dulu. Oke, ini pertanyaan pamungkas nih yang sering banget jadi tapinya orang-orang. Gimana kalau kita udah 100% yakin bakal nikah? Udah tunangan, udah nentuin tanggal, masih salah juga? Dari sudut pandang ini, jawabannya tetap sama. Ya, itu tetap salah. Niat baik aja nggak cukup buat menggantikan sebuah perjanjian pernikahan yang sesungguhnya. Tindakannya itu sendiri yang dinilai, bukan niat dibaliknya. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ngerucut ke satu pertanyaan besar yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng. Di tengah budaya yang maunya serba instan, serba cepat, apa sih sebetulnya nilai dari menunggu?